Sebuah helikopter jatuh di kawasan Suluban, Pecatu, Badung, Bali. Posisi jatuhnya helikopter wisatawan ini berada di antara dua tebing. Kejadian ini membuat helikopter mengalami kerusakan parah. Tak hanya itu, akibat peristiwa ini juga 5 korban luka. 2 korban merupakan kru helikopter dan 3 lainnya merupakan turis asal Australia. Usai kejadian, para korban segera dievakuasi ke rumah sakit. Jatuhnya helikopter diduga disebabkan tersangkut layang-layang. Baik, informasi dari masyarakat itu memang benar ya, karena masyarakat mendengar langsung dan ikut membantu evakuasi terkait dengan 5 korban tersebut. Dan di baling-baling helikopter itu memang terdiri tali layangan, dan kondisi saat ini di lapangan lagi aparat menunggu ya, standby juga di sana, dan kami pun baru tiba di kantor Sarden Pasar, dan besok pagi kami akan meluncur lagi pendampingan terkait dengan tim dari KNKT untuk menginvestigasi terkait dengan jatuhnya heli tersebut. Demikian Mbak Dewi. Proses evakuasi helikopter rencananya akan dilanjutkan pada hari Sabtu ini. Dari Badung, Bali, Indira. Kobaran api menghanguskan sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Banjir Kanal Tomang, Jakarta Barat, Senin sore. Bangunan rumah yang terbuat dari bahan semi permanen membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke rumah lainnya. Bahkan material yang mudah terbakar sulit untuk dipadamkan. Warga dan petugas pemadam kebakaran pun berjibaku memadamkan api. Sedikitnya 10 bangunan dari 2 RT, yakni RT 1 dan RT 2 RW 11, ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Awalnya saya nggak lagi, kan saya di mari nih. Api sana. Udah gede kan. Awal dari mana saya nggak tahu deh. Nanti tinggal diidentifikasi. Ada berapa rumah nih Bang yang kebakar Bang? Banyak sih ya. Belum diidentifikasi nih, belum jelas nih. Ada 10 lebih Bang? Lebih kayaknya. Jadi belum kita tahu nanti kalau setelah kita nyatakan selesai baru kita bisa inventarisasi. Ada berapa unit dan yang bergetar? 17. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam setelah 17 unit mobil pemadam gabungan diterjunkan untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Mtul Gani, iNews melaporkan. Ruangan kelas terpaksa dijadikan ruang perawatan darurat akibat sejumlah siswa diduga keracunan makanan di SMA Negeri 1 Mangunjaya, Pangandaran. Sebanyak 54 orang siswa baru mengeluhkan pusing, mual, dan sakit perut usai mengonsumsi mie yang disediakan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sementara sebagian lainnya mengalami gejala lebih berat sehingga dilarikan ke puskesmas dan klinik kesehatan di Kecamatan Mangunjaya dan Kecamatan Padaherang. Khususnya ke IGD dengan keluhan pusing, mual, ada yang muntah dan juga ada yang diare. Nah, kemudian kami tindak, selang beberapa saat datang lagi anak siswa itu. Kemudian saya investigasi langsung ke SMA bahwasannya banyak keluhan siswa yang lagi kegiatan pramuka. Mie untuk sarapan disiapkan sejak pagi hari, namun baru dimakan siswa pada pukul 10 pagi. Menurut siswa, kondisi menu mie sudah leer atau berlendir. Jam 10-an teh dikasih makan, terus aku teh makan di pol 1. Tah pas ngamam si mie-nya teh udah leer geuning. Terus ku kayak basi. Itu kan ketahui penyebab? Belum. Hanya yang di sini itu alasannya tidak sarapan, punya penyakit lambung. Untuk kelasnya Pak? Kelas berapa aja yang 12? Siswa baru. Siswa baru. Peristiwa tersebut menimpa siswa-siswi baru di SMA Negeri 1 Mangunjaya. 430 siswa baru sedang mengikuti masa pengenalan 430 siswa baru sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Namun pihak sekolah ataupun puskesmas belum bisa memastikan penyebab keracunan massal ini. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan.
Pemirsa, pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mencanangkan program makan siang gratis atau sekarang menjadi program makan bergizi gratis. Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memasukkan program ini dalam RAPBN 2025 dengan alokasi anggaran yang telah disepakati sebesar 71 triliun rupiah. Ya, tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran sebelumnya menyebut program makan bergizi gratis membutuhkan biaya hingga 400 triliun rupiah per tahun. Biaya ini diperuntukkan untuk kebutuhan beras, daging, ayam, ikan, sayur, buah, dan susu. Sasaran penerima program ini adalah ibu anak sekolah, balita, dan ibu hamil dengan satu porsinya senilai Rp15.000. Pemerintah Presiden Jokowi sudah mencapai kesepakatan dengan tim transisi Prabowo Gibran untuk mengalokasikan dana 71 triliun rupiah untuk program ini. Dengan anggaran yang terbatas ini, harga makanan per porsi diperkirakan dipangkas menjadi Rp7.500. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, APBN defisit 77,3 triliun pada semester 1 tahun 2024, program makan bergizi gratis dikhawatirkan akan memperlebar defisit APBN. Menkyu pun memastikan dengan adanya kenaikan defisit, pihaknya akan menutup dari penggunaan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2023. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka membantah anggaran makan siang gratis dipangkas menjadi Rp7.500 dari Rp15.000. Anggaran Rp15.000 disebut sudah ideal dan sudah disimulasikan di beberapa tempat. Selama ini uji cobanya di 15.000 ya, tunggu aja nanti kepastiannya ya. Evaluasi dari uji coba 15.000 ini gimana? Saat ini jalan lancar ya, dan kita melibatkan banyak ahli gizi. 15.000 saya kira cukup ideal, tapi nanti jika ada masukan dari orang tua murid, guru, monggo nanti silakan disampaikan ke kami. Sudah ada. Nanti teman-teman media Solo, wartawan Solo nanti saya ajak ya, uji coba minggu depan ada di Solo ya. Berarti lihat sendiri sampaikan Pak Erlangga kemarin belum final Mas? Belum ada yang final ya. Ditunggu dulu ya. Terima kasih. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta membuka posko pengaduan guru honorer dan korban pemecatan. Dari hasil pendataan sementara, sebanyak 107 guru honorer di sekolah negeri telah kehilangan pekerjaan dengan pola pemecatan berbeda-beda, mulai dari formulir digital hingga pemberitahuan lisan. Ratusan guru honorer yang mengajar di berbagai sekolah di DKI Jakarta dari jenjang SD hingga SMA mengalami pemberhentian sepihak akibat cleansing atau pembersihan data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pun langsung menindaklanjuti pengaduan yang dilakukan oleh sejumlah guru honorer yang menjadi korban pemecatan atau cleansing tersebut. LBH Jakarta juga telah membuka posko pengaduan terhadap guru honorer yang terdampak hingga 24 Juli. LBH Jakarta juga telah membuka posko pengaduan terhadap guru honorer yang terdampak hingga 24 Juli mendatang. LBH Jakarta mencatat terdapat 107 guru honorer yang tersebar di 5 kota madya Provinsi DKI Jakarta di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Meski belum menentukan tindakan hukum yang akan ditempuh, namun LBH Jakarta menilai pola pemecatan dilakukan secara berbeda-beda, mulai dari formulir digital hingga pemberhentian lisan. Hingga Jumat sore sekitar 190 guru honorer telah melapor ke LBH Jakarta. Diprediksi lebih dari 400 guru honorer mengalami pemberhentian secara sepihak. Kami akan mengolah terlebih dahulu datanya, kami akan petakan apa yang jadi pola, apa yang jadi pelanggaran hukum dan HAM, dan apa yang kemudian menjadi dampak. Dari situ data ini menjadi penting sebagai bahan advokasi ke depan.
Karena dari beberapa waktu yang lalu pihak Kepala Dinas Pendidikan itu menyampaikan data, dan menjadi penting pula kami untuk menyampaikan data yang tentunya menjadi argumentasi kami bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang tidak adil dan cenderung diskriminatif khususnya terhadap guru-guru honorer. Sementara, 2 tuntutan yang diajukan para guru honorer diantaranya memulihkan status dan pekerjaan para guru honorer di sekolah dan mendorong tata kelola aturan yang adil dan setara bagi pegawai non-ASN di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Elsie Casey, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaludin membantah telah melakukan pemecatan terhadap 107 guru honorer di Jakarta. Menurutnya, 107 guru honorer tersebut ditertibkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pihaknya juga mengklaim pemberhentian guru honorer dilakukan selain karena tidak terdaftar dalam Dapodik, penerimaan dilakukan tanpa seleksi yang jelas. Konotasi dipecat itu, kalau saya, Dinas Pendidikan itu mengangkat guru dengan seleksi yang sudah sesuai ketentuan, saya angkat terus menjadi pegawai kami, kan seperti itu. Lalu mereka diangkat oleh kepala sekolah, ya, dengan dibayar dengan dana BOS tanpa seleksi yang jelas. Guru yang dibiayai oleh dana BOS ada 4 kriteria. Yang pertama, ya, mereka bukan ASN. Yang kedua, mereka terdata di dalam Dapodik. Yang ketiga, mereka mempunyai NUPTK, ya. Dan keempat, tidak ada tunjangan gurunya. Nah, dari keempat tersebut ada 2 yang tidak dimiliki, kan gitu loh. Yaitu mereka tidak terdata dalam data Dapodik dan mereka tidak mempunyai NUPTK. Murid dan guru sebuah sekolah dasar di Pandeglang, Banten meminta sekolah mereka direlokasi. Proses belajar mengajar terganggu akibat suara berisik, debu dan aktivitas proyek pembangunan jalan tol Serang Panimbang yang tak jauh dari sekolah mereka. Inilah sekolah dasar SD Negeri Pasir Serdang 2 di Kecamatan Picung, Pandeglang, Banten. Lokasinya hanya berjarak beberapa meter dari proyek pembangunan jalan tol Serang Panimbang. Telah lama guru dan murid sekolah mengeluh terganggu aktivitas proyek. Suara berisik, kepulan debu beterbangan, juga aktivitas truk dan alat berat mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Mereka khawatir bangunan sekolah rusak akibat getaran alat berat. Orang tua juga cemas akan keselamatan anak-anak mereka. Ganggu itu kalau belajar tuh berisik gitu, karena kan suka ditek. Di situ kayak berisik banget, tekonya itu ganggu. Ini udah berapa lama sih? Dari tahun 2022. Dari kelas berapa nih? Ini kelas 6. Oh, keganggu sih enggak sih, Bu? Keganggu banget, kena debu, berisik iya. Berisik ya. Jadi keganggu untuk belajar juga, Belajar ya? juga, iya. Tapi sampai sekarang belum. Untuk dipindahkan nggak sekolah ininya, Bu, kegiatan belajar mengajarnya? Dan kayaknya enggak. Kalau ada sih pingin segera dipindahkan. Menyangkut keselamatan juga ya? Ya, untuk keselamatan anak-anak. Pihak sekolah menyatakan sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait mengenai rencana relokasi sekolah. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan. Sementara pembangunan proyek jalan tol sudah mendekati sekolah. Ya, kami pihak sekolah sudah berupaya membuat atau berkirim surat dan berkomunikasi dengan pihak Korwil, Pak Camat dan lain sebagainya. Tapi sampai detik ini ya belum ada kapan sekolah itu dibangun. Selain SD Negeri Pasir Serdang 2, ada beberapa sekolah lain terdampak pembangunan proyek jalan tol Serang Panimbang. Di antaranya SD Negeri Cijakan 3 yang kondisi bangunan sekolahnya telah mengalami retak-retak. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemerintah sepakat membentuk Satuan Tugas Satgas Impor Ilegal merespons maraknya produk impor.
Produk impor ilegal akan diberantas melalui Satgas tersebut. Kementerian Perdagangan membentuk Satuan Tugas Pengawasan Barang Impor Ilegal. Satgas Impor Ilegal berisi 11 anggota dari kementerian dan lembaga terkait. Di antaranya adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Polri, dan pemerintah kota serta provinsi. Satgas Impor Ilegal ini akan bertugas melakukan penyelidikan terhadap masuknya barang impor ilegal hingga melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran impor. Maka kita sepakati yang pertama agar ada langkah cepat itu pembentukan Satgas. Ya, Satgas yang nanti akan diumumkan. Nanti pengarahnya saya, Pak Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Kapolri, dan Jaksa Agung. Itu nanti pelaksananya eselon 1. Sementara itu Kementerian Perdagangan resmi menaikkan harga eceran tertinggi minyak kita menjadi Rp15.700 per liter. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan sudah selesai melakukan harmonisasi. Menurut Zulhas, kenaikan HET minyak kita sudah berdasarkan hitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Sudah edaran, sudah berlaku harga 15.700. Ya sudah. Nanti memang resminya, tapi ini sudah berlaku. Resminya nanti tentu ada Permendak ya. Tapi sekarang udah berlaku kan, sudah ada relaksasi dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri sudah. Ya kan ada hitungan dari BPKP ya, ada yang 15,5, tapi pengusaha naiknya sekarang dolar udah sekian, di pasar sudah sekian, ya ketemunya jalan tengah 15.700. Pemirsa, Kejagung menetapkan 7 tersangka baru kasus dugaan korupsi tata kelola emas berat 109 ton di PT Antam. Dari 7 tersangka, 5 tersangka menjalani penahanan kota karena alasan kesehatan. Untuk memantau mobilitas kelima tersangka, Kejagung menggunakan detektor kit yang dipasang di pergelangan tangan atau kaki para tersangka. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan 7 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola emas seberat 109 ton di PT Antam 2010-2021. 2 orang tersangka ditahan di Rutan Salemba dan 5 tersangka lain dilakukan penahanan kota karena alasan kesehatan. Khusus untuk 5 tersangka yang merupakan tahanan kota dipasangin detektor kit yang disematkan di pergelangan tangan atau kaki. Hal ini untuk memantau mobilitas kelima tersangka dan agar tidak kabur dari wilayah yang ditentukan tim penyidik. Kapus Penkum Harli Siregar mengungkapkan detektor kit akan memudahkan penyidik untuk mengawasi gerak-gerik dari tersangka tahanan kota atau rumah. Dan kedepannya penggunaan alat akan dioptimalisasi. Tentu untuk mencegah ya, para tersangka yang dilakukan penahanan kota ini mobilitasnya di luar area, ya, maka kami melekatkan alat detektor kepada para yang bersangkutan. Nah, jadi alat detektor ini merupakan alat yang akan mendeteksi mobilitas dari para tersangka yang telah dilakukan penahanan kota supaya tidak keluar dan mudah dideteksi karena dia tersambung dengan sistem GPS. Sebelumnya, Kapus Penkum menyatakan penetapan 7 tersangka baru dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan secara internal. Ketujuh tersangka merupakan pelanggan jasa manufaktur untuk mencetak logo PT Antam di emas dagangan mereka. Dengan penetapan 7 tersangka baru ini, kasus korupsi emas 109 ton tersebut kini memiliki total 13 tersangka. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Wildan Aulia melaporkan. Pemirsa, satu lagi selebriti menjadi petinggi BUMN. Aktor Fauzi Baadila diangkat menjadi Komisaris Independen PT Pos Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Fauzi Baadila menjadi Komisaris Independen PT Pos Indonesia. Penetapan disampaikan dalam RUPS hari Kamis 18 Juli. Fauzi Baadila ditunjuk menjadi Komisaris Independen PT Pos Indonesia
bersama dengan Muhammad Budi Jatmiko. Fauzi Ba'adila selama ini dikenal sebagai aktor film. Fauzi juga ditunjuk Partai Gerindra menjadi koordinator relawan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. PT Pos Indonesia saat ini dipimpin oleh Faisal Rohmat Jumadi sebagai Direktur Utama. Sementara Renald Kasali menjabat sebagai Komisaris Utama. Pemirsa, Desa Wisata Lok Rukam Aceh Selatan Provinsi Aceh menyuguhkan eksotisme pantai pasir putih yang mempesona. Menariknya, selain bisa berwisata pantai, pengunjung juga bisa menikmati beragam sajian kuliner lobster khas pesisir yang diracik dengan bumbu istimewa. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Pesona alam negeri Desa Wisata Lok Rukam begitu mempesona. Terletak di Teluk Samudra Hindia di Kecamatan Tabak Tuan, Aceh Selatan, desa wisata ini menyuguhkan eksotisme pantai pasir putih yang menakjubkan. Berhadapan langsung dengan lembah gusan Bukit Barisan, keistimewaan dari Desa Wisata Lok Rukam di sini, pengunjung juga bisa menikmati kuliner khas pesisirnya yang istimewa. Salah satu hidangan favorit di sini adalah lobster yang diracik menggunakan rempah otentik khas Aceh. Keistimewaan lobster di tempat ini selain fresh diolah dari hasil laut, memiliki rasa gurih dengan daging lembut yang membuat sajian ini banyak diburu para wisatawan. Uniknya lagi, tempat ini juga menyajikan sate gurita, sate lolak, hingga beragam kuliner seafood lainnya. Suasana teduh dengan angin sejuk di pinggir pantai ditambah suara deburan ombak menambah atmosfer yang berbeda. Nasi seafood khas Lok Rukam, khususnya lobster. Nah, kenapa nih aku suka banget sama lobster? Selain dagingnya tuh yang gak alot, harganya juga affordable banget loh. Jadi kalian yang mau wisata ke Aceh Selatan wajib kesini. Dan sekaligus juga kalian bisa melihat panorama yang bagus banget, pantai alam di sini. Oke, jangan lupa datang. Untuk menuju Desa Wisata Lok Rukam, Anda hanya butuh waktu sekitar 15 menit dari pusat kota Tapak Tuan, ibu kota Aceh Selatan. Nah, ada baiknya Anda perlu memilih cuaca cerah agar bisa menikmati momen sunset yang mengagumkan. Dari Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Itsdar Ivan, iNews melaporkan. Menikmati sarapan di tengah persawahan hijau dengan latar belakang bukit berbaris, syahdu tentunya. Inilah yang tengah viral di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Sejak subuh pengunjung antre panjang untuk menikmati sarapan menu khas tradisional. Antri panjang, inilah yang terjadi setiap akhir pekan di sebuah tempat makan yang tengah viral di Jalan Desa Mataram, Kecamatan Tugu Mulyo, Musirawas. Pembeli rela antri berjam-jam untuk menikmati makanan tradisional. Berbagai menu khas disajikan seperti nasi urap, nasi pecel, nasi bakar, tiwul, cemol, saut, mendut, juga ketan goreng. Namun bukan menu makanan khas yang membuat tempat ini viral, melainkan yang satu ini. Sarapan pagi sambil duduk lesehan di pematang sawah, dikelilingi pemandangan indah, hijau persawahan dan bukit berbaris. Antri panjang berjam-jam pun terobati saat menikmati suguhan dan minuman hangat sambil berdamai dengan alam. Kalau pas berangkatnya sekitar jam 5 subuh dengan teman, karena ramai ya, jadi harus cepat datang. Jadi pas ngantri aja hampir setengah jam tadi tuh tempat makanan. Sini suasananya enak ya, ada musik gamelannya, makanannya ada adat Jawa kayak gitu kan, ada pemandangan sawah, bukit segala macam kan. Sarapan mepet ke sawah ini hanya buka pada hari Minggu pagi, mulai pukul 6 sampai pukul 9 pagi saat matahari mulai terik. Pengunjung pun rela datang sejak subuh demi mendapatkan tempat. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, ataupun kekasih untuk sarapan pagi di tengah pemandangan hijau. Ciri khas Mahaloka mungkin untuk view pemandangan sawah Kak, sama perbukitan barisan yang ada di belakang, sama makanan tradisionalnya. Jadi kita memang jualan makanan yang memang
mungkin dari masa kecil dulu beli, sekarang udah nggak ada, kita coba hadirkan lagi untuk mengobati kangen dari masa kecil yang dulu. Mahaloka dibuka atas ide pemuda di Desa Mataram yang melihat potensi alam belum tergarap maksimal. Menu makanan pun dibuat terjangkau konsumen, mulai dari Rp1.000 hingga yang paling mahal hanya Rp10.000. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, Ainis melaporkan. Pemirsa, hari ini merupakan hari kedua puasa sunnah Ayyamul Bid Muharram bagi umat muslim. Selain mengikuti anjuran Rasulullah, puasa Ayyamul Bid juga dapat mendatangkan pahala sepanjang masa. Bulan Juli 2024 menjadi bulan berkah bagi umat muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya di bulan Muharram ini banyak berbagai puasa sunnah yang dianjurkan Rasulullah untuk dilaksanakan. Salah satunya puasa sunnah Ayyamul Bid yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Hijriah, yakni setiap 13, 14 dan 15 Hijriah atau 19 hingga 21 Juli 2024. Keutamaan puasa Ayyamul Bid selain dapat menyehatkan tubuh juga mendapatkan pahala sepanjang tahun. Sebagaimana dalam hadis ada yang menerangkan atau satu hadis yang menerangkan bahwa puasa Ayyamul Bid dengan istiqomah setiap bulannya itu seperti berpuasa 1 tahun. Ayyamul Bid itu 3 hari. Kalau satu kebaikan dibalas 10 kebaikan, maka 3 hari itu seperti 1 bulan atau 30 hari. Maka ketika seseorang berpuasa 11 bulan puasa Ayyamul Bid, maka 11 kebaikan dikali 10 atau dalam 1 bulan itu 30 hari dikali 11 berarti 330 hari. Maka ditambah dengan puasa wajib Ramadan jadi 360 hari. Jadi itu yang istiqomah puasa Ayyamul Bid setiap bulannya sebulan 3 hari, maka seperti dia berpuasa 1 tahun penuh karena pahala yang berlipat 10 kali lipat. Banyak warga Jakarta yang ternyata belum familiar dengan pelaksanaan jadwal puasa tersebut. Kayak pernah dengar sih, kayak puasa setahun gitu ya, satu puasa itu kayak setahun gitu. Pernah dengar aja sih. Berarti hari ini nggak tahu ya? Berarti hari ini nggak puasa ya? Ya nggak tahu kalau puasa hari ini. Belum tahu. Berarti hari ini nggak puasa ya? Enggak. Pernah dengar sih sebelumnya. Hari ini puasa nggak? Kebetulan enggak. Sama seperti puasa sunnah lainnya, tata cara puasa Ayyamul Bid diawali dengan membaca niat serta menahan haus dan lapar dari matahari terbit hingga terbenam. Menjalankan puasa sunnah Ayyamul Bid sama artinya mencontoh kebiasaan Rasulullah SAW selama hidupnya, yakni tak pernah meninggalkan puasa ini dalam kondisi apapun. Dari Jakarta, Sahrai Zazanski, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah barang bukti dari hasil penggeledahan terkait dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang. KPK menyita sejumlah dokumen, diantaranya terkait dengan data perubahan APBD, catatan aliran dana, dan dokumen elektrik. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah barang bukti dari hasil penggeledahan yang dilakukan pada Rabu 17 Juli 2024 di Kompleks Pemerintahan Kota Semarang. Dari proses tersebut, KPK telah melakukan penyitaan sejumlah dokumen. Salah satunya adalah terkait dengan data perubahan APBD, catatan aliran dana, dan dokumen elektronik berupa file yang tersimpan baik di dalam komputer maupun di dalam ponsel. Masih berlangsung. Untuk lokasinya hanya di Kota Semarang ya, jadi tidak keluar dari Kota Semarang. Ada beberapa tempat yang telah dilakukan kegiatan penyidikan, dan dari proses tersebut telah dilakukan penyitaan beberapa dokumen
Salah satunya adalah terkait perubahan APBD, catatan terkait aliran dana, serta dokumen elektronik yang diduga terkait sebagaimana atau berupa file yang tersimpan dalam. Sebelumnya KPK telah menetapkan sebanyak 4 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dan gratifikasi di lingkungan pemerintahan Kota Semarang pada periode 2023-2024. Adapun keempat orang tersebut adalah Hefearita Gunaryanti selaku Wali Kota Semarang, kemudian Alwin Bastri selaku suami Hefearita, kemudian Wartono selaku Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, dan Rahmat Jangkar selaku pihak swasta. Pihak KPK juga melakukan pencegahan ke luar negeri kepada 4 orang tersebut. Dari Jakarta, Nata Arman, Pandu Priyo Aji melaporkan. Sejumlah permasalahan di KPU muncul menjelang Pilkada serentak November mendatang. Mulai dari mundurnya 3 anggota KPU daerah hingga dugaan terjadinya joki oleh partai lain. Komisi Pemilihan Umum terus melakukan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak pada November mendatang. Namun di tengah persiapan, lembaga penyelenggara pemilu ini tak lepas dari berbagai masalah. 3 anggota KPU daerah mengundurkan diri dengan alasan ingin mencalonkan diri pada Pilkada serentak. Ketiganya adalah anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan Theodorus Kosai, Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadlianto Kum, dan anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang Reka Punanta. Tengah situasi tahapan pemilu yang nasional yang masih ada yang belum selesai, kita juga dihadapkan pada situasi misalnya beberapa jajaran ada yang mengundurkan diri. Ini kaitannya dengan kalau jajaran kita mengundurkan diri maka terhitung 45 hari sebelum masa pendaftaran, itu jatuhnya di tanggal 12 Juli ini. Paling tidak ada 3 yang masuk datanya ke kami. Salah satunya Ketua KPU Provinsi Gorontalo mengundurkan diri. Kemudian ada 2 lagi, nanti saya cek dulu. Tak hanya itu, persiapan Pilkada serentak juga dilanda isu joki pantalis seperti temuan Bawaslu. Namun temuan tersebut dibantah KPU. Petugas pemutahiran data pemilih juga menyerahkan tugasnya ke orang lain untuk melakukan pencocokan dan penelitian atau coklat pemilih pada Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, logo dan maskot Pekan Paralimpiade Nasional Peparnas ke-17 tahun 2024 resmi diluncurkan di Pendopo Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah. Logo Peparnas berupa burung perkutut dan keris Jawa, sedangkan maskot Peparnas adalah kebo bule Kiai Slamet. Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo bersama dengan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Menpora Dito Aryo Tejo meluncurkan maskot dan logo Peparnas ke-27 tahun 2024 di Pendopo Surakarta, Jawa Tengah. Logo Peparnas terdiri dari 2 simbol, yaitu burung perkutut yang melambangkan damai, mapan, dan bahagia, serta keris Jawa sebagai lambang pemberani, pahlawan, dan perkasa. Sedangkan maskot Peparnas adalah kebo bule Kiai Slamet yang terinspirasi dari hewan sakral Keraton Surakarta. Dan harapannya ya karena ini logonya kebo bule ya, nanti acaranya bisa sukses, bisa membawa dampak ekonomi yang baik untuk Kota Solo, dan sekali lagi kita ingin menonjolkan budaya Solo kita tunjukkan di tingkat nasional. Di Karanganyar, di dekat Surakarta sudah dibikin pusat pelatihan untuk olahraga Paralimpiade. Jadi ini memang semangatnya lebih menekankan bahwa Jawa Tengah, khususnya Solo Raya ini menjadi pusat peradaban dan juga pusat olahraga Paralimpiade. Solo dipercaya menjadi tuan rumah Peparnas ke-27 yang akan digelar pada 6 hingga 13 Oktober 2024. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih. Anda masih di seputar iNews Pagi bersama saya Camar Haenda. Tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran membantah isu pemangkasan anggaran makan bergizi gratis dari 15.000
menjadi Rp7.500 per anak. Tim Prabowo Gibran belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dengan anggaran makan bergizi gratis dan pernyataan pemangkasan anggaran menjadi Rp7.500 per anak bersifat spekulatif. Nah, kami merasa justru tidak tepat kalau di saat proses ini sedang berjalan, kita masih mencari bentuk, mencari formula, mencari segala macamnya untuk menemukan produk terbaik nanti. Ini kan program unggulan pasangan Prabowo Gibran. Jadi ini dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Tapi ketika dalam proses yang sedang berjalan ini justru muncul isu-isu ya seperti harga 7.500. Itu kan menurut kita itu spekulasi. Ya, spekulasi dari mungkin ada ide, ada masukan dari berbagai orang yang kemudian mungkin menurut dia akan menjadi pegangan dari pilot project. Padahal sama sekali tidak ada seperti itu. Orang boleh punya ide, boleh punya masukan, silakan. Tapi tim sampai hari ini belum punya kesimpulan selain jumlah anggaran sebesar 71 triliun tadi. Tak mudah bagi petugas Pantarlih untuk mendata warga yang mempunyai hak suara pada Pilkada serentak November mendatang. Di Kebumen, Jawa Tengah, petugas harus jatuh bangun karena kondisi jalan yang rusak saat menjangkau rumah warga di pedalaman. Sementara di Badung, Bali, petugas Pantarlih harus naik turun bukit demi tingginya tingkat partisipasi pemilih. Selamat orang. Petugas Pantarlih yang dari Kecamatan Sadang, Kebumen, Jawa Tengah harus naik turun perbukitan hingga menelusuri hutan dan jalan yang licin demi mendatangi rumah warga yang mempunyai hak pilih di Pilkada serentak November mendatang. Tak jarang motor petugas harus terjatuh saat mengunjungi rumah warga yang berada di perbatasan Kebumen dan Banjarnegara. Butuh waktu lebih dari 6 jam untuk menjangkau desa Sadang Kulon yang berada di Kebumen, Jawa Tengah dengan jarak 3 km dari kota Kecamatan Sadang. Kemudian nanti kita persiapan untuk ke Kulon Tengah itu sekitar jam 8:30. Nah, jarak tempuhnya itu sekitar 6 km. Akan tetapi untuk waktunya kita tempuh sekitar 3,5 jam atau 3,5 jam. Nah, karena sulitnya medan dan pada saat itu malamnya hujan. Di Kabupaten Badung, Bali, petugas Pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit pemilih Pilkada serentak tahun 2024. 03x2. Petugas memprioritaskan sejumlah desa di wilayah terpencil untuk memastikan warga yang memiliki hak pilih tetap dapat terdata. Dari Badung dan Bali, Kebumen, Jawa Tengah melaporkan. Pemirsa, bakal calon wakil Bupati Talaut dan bakal calon wali kota Ternate menerima surat dukungan dari Partai Perindo. Penyerahan rekomendasi tersebut menjadi bentuk optimisme Partai Perindo untuk memenangkan Pilkada serentak 2024. Haroni Mamentiwalo menerima surat rekomendasi dari Partai Perindo untuk maju pada Pilbub Talaut sebagai bakal calon wakil bupati. Rekomendasi juga diberikan kepada Erwin Umar sebagai bakal calon wali kota Ternate. Kader Partai Perindo ini siap memenangkan Pilkada serentak 2024 dan membangun daerahnya. Kami akan membangun Talaut dari segi ekonomi, karena di sana masyarakat Talaut itu mayoritas nelayan dan petani. Sehingga sektor-sektor nelayan dan dari sektor pertanian ini itu program-program yang tepat sasaran itu yang akan kami prioritaskan. Persoalan sampah dan air bersih, nah, itu mungkin dalam jangka waktu yang artinya program bisa kita kategorikan dalam program 100 hari kerja lah untuk kita tuntaskan persoalan-persoalan itu. Partai Perindo optimis para kadernya akan berjuang untuk membangun dan mensejahterakan masyarakatnya. Kemarin kita melakukan fit and proper test, ini kita sudah melihat kesamaan visi nih untuk membangun daerah. Nah, semoga dan kita harapkan ini menang sehingga kita bisa terus bersinergi untuk bisa membangun daerah tersebut. Partai Perindo melalui pengurus kader dan simpatisannya akan berjuang untuk memenangkan para kadernya di Pilkada serentak 2024. Dari Jakarta, Nata Arman, Indra Okta, Aristiawan, iNews melaporkan. Partai Perindo resmi memberikan dukungan kepada bakal calon Bupati Barito Timur, Arianto S. Muller.
dan bakal calon Bupati Donggala Vera Elena Larudi. Dukungan tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya ekonomi rakyat dan infrastruktur. Setelah resmi mengantongi surat rekomendasi dukungan, bakal calon Bupati Barito Timur, Arianto Muller, akan langsung tancap gas mensosialisasikan program unggulannya kepada masyarakat. Mensukseskan program-program kerakyatan yang melibatkan masyarakat menjadi salah satu cara bagi Arianto Muller untuk mewujudkan visi misi dalam mensejahterakan masyarakat. Dengan program-program kerakyatan yang melibatkan masyarakat, kami yakin ini akan menjadi suatu peningkatan ekonomi pada masyarakat, sehingga nanti seperti yang diinginkan oleh Perindo, mewujudkan Indonesia sejahtera ini akan bisa terwujud dengan baik dari daerah. Komitmen mensejahterakan rakyat, khususnya masyarakat Sulawesi Tengah, juga disampaikan bakal calon Bupati Kabupaten Donggala. Ya, yang kami utamakan adalah dalam rangka pengentasan kemiskinan, karena Kabupaten Donggala yang kita ketahui bahwa dari 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah itu termiskin kedua dari belakang. Nah, jadi banyak hal-hal yang harus dibenahi, terutama masalah infrastruktur yang harus merata. Kemarin kita melakukan fit and proper test, ini kita sudah melihat kesamaan visi nih untuk membangun daerah. Nah, semoga dan kita harapkan ini menang sehingga kita bisa terus bersinergi untuk bisa membangun daerah tersebut. Setelah menyatakan dukungannya, seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai Perindo akan bekerja keras untuk memenangkan Pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Dari Jakarta, Nata Arman, Indra Okta, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita menjadi korban penjamretan ponsel di kawasan Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sebuah minibus kabur usai mengisi bahan bakar di sebuah SPBU di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Seorang wanita menjadi korban penjamretan HP di kawasan Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur. Peristiwa terjadi saat korban sedang berboncengan 3 dengan temannya saat akan pulang ke rumahnya. Anak sempurna Pasar Rebo, wartawan Tribrata TV yang tewas dalam peristiwa kebakaran rumahnya di kawasan Karo, Sumatera Utara beberapa waktu lalu resmi melaporkan dugaan pembunuhan berencana yang diduga melibatkan anggota TNI dan Pomdam 1 Bukit Barisan. Sebuah minibus kabur usai mengisi bahan bakar di sebuah SPBU di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Akibatnya petugas SPBU sempat terseret sejauh kurang lebih 70 meter hingga mengalami luka setelah berusaha menghentikan minibus. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Sesaat lagi Jeng Misti akan hadir menemani Anda dengan serangkaian informasi kriminal dalam program Sergap. Saya Camar Haenda. Selamat berlibur bersama dengan keluarga, tetap semangat dan